Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian bersama Ustaz Al-Firdaus Al-Hafiz dengan tema dengan menjaga Al-Quran. Allah akan menjaga kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati utusan dari Kepala Kemenak Bapak Haji Muhammad Rudianto. Kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah MTSN 4 Negeri Karanganyar Ibu Fadilah Puspadewi SPD MPD. Yang kami hormati pengurus komite MTSN Negeri 4 Karanganyar beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha MTSN 4 Karanganyar, dan juga yang kami hormati pendidik, pengajar, pengurus, dan semua yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di MTSN Negeri 4 Karanganyar ini. Dan yang kami hormati juga kepada semua wali santri, wali siswa-siswi, ini biasa di pondok ngapunten, wali daripada siswa-siswi MTSN Negeri 4 Karanganyar, dan yang berbahagia adik-adik semuanya, wisudawan, wisudawati yang tadi kita telah lihat prosesi wisuda. Alhamdulillah kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini di tempat yang insya Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keistiqomahan, selalu dalam naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga hari kiamat nanti. Salawat wassalam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang selalu istiqomah hingga hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin di sini kami ditugaskan, diminta untuk, sebenarnya tidak pas untuk memberi tausiah, ya setidaknya mungkin saling berbagi nasihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau melihat prosesi wisuda itu bukan sekedar formal saja. Mereka itu, adik-adik ini, siswa-siswi ini menghafalkan, mencoba berusaha menjaga kalamullah. Tentunya Allah sendiri yang akan menjaganya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menurunkan apa? Adz-dzikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kata Allah, aku sendiri yang akan menjaganya. Maka
jadi satu persatuan. Ketika kita semuanya menjaga Al-Quran, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tadinya mungkin kita itu bisa jadi kurang berkah, tapi dengan adanya Al-Quran jadi makin berkah. Yang tadinya sulit dalam mencari rizki mungkin jadi lebih mudah. Yang tadinya sulit cari pasangan mungkin dengan Al-Quran jadi gampang pasangannya. Yang tadinya kita di sini santri siswa-siswi semuanya sulit menghafal Al-Quran, kemudian setelah berjalan makin mudah. Karena apa? Karena kita sering berinteraksi dengan kalamullah. Kan Al-Quran itu kalamullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu penelitian orang Jepang, ini bukan orang Muslim. Sesuatu kata yang diulang 200 kali, maka kata itu akan menjadi satu karakter. Kalau bahasa kerennya begitu. Kalau bahasa kitanya akan jadi satu sifat dia. Jadi kalau seandainya kita mengulang kata yang kurang baik gitu, ada anak yang susah diatur, kemudian tiba-tiba kita mengeluarkan nama hewan yang ada di kebun binatang, itu nggak jauh dari sifatnya dia nanti. Ini malah ada anak yang mungkin susah diarahkan, ini nopo ceting, nopo jeding, nopo apa. Kata-kata itu keluar, itu nggak jauh dari itu. Maka ketika kita tidak sengaja mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang baik, maka timbali tumpuk ganti dengan kata-kata yang baik. Nah, adik-adik di sini nih tiap hari ya setelah jam pelajaran dia berinteraksi dengan Al-Quran. Maka otomatis ketika kalam atau ucapan yang dia perbuat dia alihkan kepada kata-kata yang baik, maka otomatis orang tersebut akan semakin baik. Nah, itu orang kafir yang meneliti. Jadi kata-kata yang diulang berulang-ulang sampai 200 kali akan jadi sifatnya dia. Maka otomatis orang yang sering ngaji Al-Quran, orang yang suka zikir, orang yang seneng sholat, itu dia akan baik dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia sering berkecimpung, sering bernyatu dengan kata-kata yang baik. Maka jangan remehkan di sini. Adik-adik kita menghafal Al-Quran. Ada yang berapa juz ini Bu? 1 juz. Juz berapa? Juz 1. Ada lagi juz berapa lagi? Juz 30. Ada lagi? Juz 29. Nah, Masya Allah. Ini kayaknya baru ditemukan ini di sini. Sekolah umum, kalau pondok pesantren kan udah banyak ini. Ya, Alhamdulillah. Jadi dulu, ini kalau boleh kita sharing. Saya lulusan SMP, MTS dulu, sekolah saya MTS ya. Itu hafal Qurannya juz 30 doang. Daftar ke Iskarima, waktu itu Iskarima lagi butuhin santri. Ya, tahun 2003 itu. Nah untungnya itu zaman itu masih butuhin santri. Coba kalau zaman sekarang, saingannya nggak keterima saya itu. Karena hafalnya udah banyak-banyak. Akhirnya apa? Saya diterima di situ, ngafal Alhamdulillah di SMA. Jadi SMP itu cuma hafalnya juz 30 aja. Terus apa? Jarak 1,5 tahun selesai 30 juz. Yang penting apa? Ada kemauan, ada keistiqomahan. Jadi menghafal itu kadang-kadang namanya menghafal itu Pak Bu, bukan kayak kita baca buku sekali dibaca yang banyak hafal selamanya hafal. Enggak seperti itu. Ngafal Al-Quran itu kalau udah dihafal kemudian kita itu ngafal yang lain, nah apalagi makanya dalam beberapa perkataan ulama tidak akan menyatu antara kemaksiatan dengan Al-Quran itu nggak bakalan menyatu. Tidak akan menyatu antara musik dengan Quran, bahkan ada yang seperti itu. Nah maka intinya apa? Jangan kita ketika kita sudah menjadi baik, jangan kita timpani dengan yang kurang baik. Kenapa? Karena yang ditakutkan adalah na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kita sudah berusaha ada program di MTSN 4 Negeri Karanganyar ini, ada program tahfidzul Quran. Kemudian apa? Setelah itu dikursuskan yang berlawanan dengan Al-Quran. Jadinya na'udzubillah tsumma na'udzubillah, takutnya nanti ujung endingnya adalah su'ul khotimah. Ya, ada dalam satu hadis dijelaskan
ada seseorang ya hamba Allah, dia di dalam hidupnya itu kurang lebih mana ya, dalam hidupnya itu dia mengamalkan amalan ahli surga, namun karena takdir Allah ternyata dia terjerumus dalam satu kemaksiatan dan di akhirnya dia dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Namun sebaliknya, ada hamba Allah, ada seorang manusia, dia sering berbuat maksiat, kemudian Allah takdirkan dia menjadi baik di ujungnya, ternyata Allah masukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mencoba dalam hidup kita menjadi orang-orang yang baik. Karena gimana pun kalau seandainya terbiasa dengan kalimat, dengan kata-kata, ya, jadi jangan diremehkan kata-kata itu. Wa inna dalam kaidah Arab, wa inna minal bayani la sihrun. Sesungguhnya dari kata-kata itu, dari keterangan itu ada sihir. Maka lihat tuh, tukang sulap itu ngomong gini loh Pak, gini. Nah, kita kebawa, padahal itu namanya kita mau dihipnotis sama dia. Mau difokuskan ke satu kata. Nah, Allah sudah membuat namanya rumus. Ketika mau menjadi baik, maka perbanyaklah kebaikan. Salah satunya apa? Sering-sering moco Quran. Ya, usahakan ba'da subuh pegang Quran, ba'da maghrib pegang Quran walaupun sehalaman. Walaupun setengah halaman, baca sebisanya. Karena apa? Karena Al-Quran itu satu menjadi wirid. Ya, menjadi apa? Kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, ternyata kita tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kita berusaha, Ustadz susah, ayo kita berusaha. Ya, kita berusaha sekuat tenaga. Masya Allah, ini tadi saya ngobrol sama Pak siapa yang dari Kemenak? Pak Nurdianto. Beliau ada 2 lembaga di Karanganyar ini yang bukan pondok pesantren tapi ada program tahfidnya. Dan ini yang paling pertama di sini baru 1 tahun ini. Sudah mulai salah satunya di sini. Nah, maka saya bilang Pak perbanyak. Karena apa? Karena ketika sekolah negeri saja sudah ada program seperti ini, apalagi yang bukan negeri yang memang dia fokus di Al-Quran. Ketika negerinya sudah seperti ini, sekolah yang bukan pesantren saja sudah seperti ini, maka akan lebih banyak orang yang baik. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, suatu rumah yang tidak dibacakan surat Al-Baqarah itu seperti kuburan. Ya, yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Apa itu? Gelap, nggak ada penerangan, cuman ada sisa-sisa bekas kuburan. Di atasnya kan begitu saja. Maka seperti kuburan. Maka usahakan di rumah kita Al-Quran kita hidupkan. Kenapa dengan Al-Quran? Karena salah satu daripada Al-Quran itu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum ini dengan apa? Dengan kitab, dengan Al-Quran. Kalau pingin jadi orang mulia, maka agungkanlah Al-Quran. Kalau pingin dihormati orang lain, maka agungkanlah Al-Quran. Kalau pingin rizkinya baik, berkah banyak, maka apa? Muliakan Al-Quran. Definisinya begitu. Kalau ditinggalkan Al-Quran, maka dia Allah hinakan. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan menghinakan yang lain. Meskipun kelihatannya hartanya banyak, meskipun rumahnya mewah, meskipun kelihatannya mobilnya banyak, tapi kalau hatinya itu sempit, dia tidak ada kebahagiaan dalam kehidupannya. Namun kalau sebaliknya, kelihatannya ternyata mobilnya Mercedes gitu, BMW, ternyata enggak kelihatan banyak kendaraannya. Cukup saja dengan apa yang dia miliki. Rumahnya mungkin biasa saja. Syukur kalau banyak ya. Rumahnya di tiap pengkolan gitu, di tiap belokan. Kendaraannya ada di mana-mana. Mau berangkat ke sini tinggal berangkat. Sudah ada yang nganterin. Nah, syukur-syukur kalau seperti itu. Namun ketika ada orang kelihatannya kendaraannya biasa, rumahnya biasa. Tapi apa? Dia tidak pernah sakit. Hidupnya bahagia, sama suami istri itu tenang, tidak ada cekcok. Kemudian apa?
Apa yang dibutuhkan tersedia. Mau mobil ada, oh enggak. Mau umroh tiba-tiba ada uangnya. Mau ini, mau itu Allah berikan. Nah, itu namanya keberkahan dalam hidup dia. Kenapa? Salah satunya adalah memuliakan Al-Quran. Jadi kalau pingin Al-Quran itu memuliakan kita, maka kalau seandainya kita pingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muliakan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu semua rumus ada. Mau seperti siapa? Mau seperti Nabi Ibrahim. Mau seperti Nabi Yusuf. Dia pinter jadi bendahara. Jadi seorang bendahara satu negara. Itu Nabi Yusuf. Pinter berdiplomasi. Pinter takwil mimpi. Itu Nabi Yusuf. Siapa lagi? Nabi Daud. Dia itu kita bisa mencontoh kalau seandainya menguasai sifatnya Nabi Daud bisa buat pabrik steel. Apartemen itu diajarkan Nabi Daud. Dalam Al-Quran ada. Mau siapa lagi? Mau Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ini jadi ada orang yang hidupnya itu di lingkungan yang baik. Kemudian jadi orang baik. Nabi ada kebanyakan seperti itu. Tapi ini ada Nabi Musa. Semua anak laki-laki suruh dibunuh. Ternyata apa? Ternyata satu bayi ini lolos diurusnya sama siapa? Sama Fir'aun. Dan jadi orang besar. Dan jadi nabi. Nah itu namanya Nabi Musa. Berarti dia pinter berpolitik, pinter berdiplomasi. Nabi Yusuf. Ya. Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membangun istana yang megah sampai siapa? Ratu Bilqis itu mau nginjek namanya lantainya takut jatuh. Karena apa? Di bawahnya air mengalir dikiranya apa? Tembus. Ternyata apa? Kaca-kaca yang memang istana-istana yang sangat megah. Nah di dalam Al-Quran semuanya sebenarnya diajarkan. Cuman kita belum bisa menggali secara utuh dari apa yang Allah turunkan ini. Kita diimplementasikan kepada kehidupan kita. Kemudian itu kalau laki-laki, kalau siapa lagi? Kalau perempuan, jadi sosok Siti Maryam, Siti Aisyah. Jangan istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh itu dilaknat oleh Allah ya. Tapi istrinya Fir'aun justru dia dapat surga. Itu bisa mencontoh seorang ibu negara, seorang perempuan yang bisa menggoyahkan satu negara. Itu namanya siapa? Maryam. Di dalam Al-Quran ada semua. Dan efek daripada Al-Quran itu minimal ada 3 atau 4. Yang pertama, orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran hidupnya akan terruqyah. Bukan ru'yah. Ruqyah pakai qaf. Kalau ru'yah itu ngelihat bulan itu. Kalau menentukan awal Ramadan, awal Syawal. Itu ru'yah. Kalau ruqyah mengusir. Maksudnya bukan mengusir kita. Tapi Allah menjaga dia, mengusir daripada gangguan-gangguan syaitan. Ya, kita rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan mampu, tidak akan bisa masuk ke rumah tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti kalau kita pingin jadi yang terbaik di antara umat yang baik ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, maka Maka belajar Al-Quran, kemudian sedikit-sedikit mengajarkannya. Walaupun cuman A, I, U. Ingat, orang yang lancar baca Al-Quran, satu hurufnya itu cuman dapat 1 pahala, Pak. Tapi orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, 1 hurufnya dia pahalanya 2. 1 pahala terbata-batanya, 1 pahala daripada hurufnya itu sendiri. Jadi orang yang terbata-bata itu sebenarnya dia panen pahala daripada orang yang lancar baca Quran. Cuman yang baca Quran itu bacanya lebih banyak. Kalau yang terbata-bata bacanya kan biasanya enggak banyak. Jadi ujung-ujungnya sama. Ya, yang penting mau dekat dengan Al-Quran. Kemudian efek daripada Al-Quran itu adalah, yang kedua adalah
dia mempunyai sinyal. Ya, mempunyai sinyal yang kuat terhadap probnya. Ingat Al-Quran itu langsung diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada hatinya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu dalam hadis dijelaskan bagaimana Al-Quran itu turun. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar begini, seperti Taurat, seperti Injil, langsung buku gitu. Nih buku pegangan, begitu, enggak. Tapi langsung apa? Satu ayat. Dalam surat Al-Hasyr dikatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, gunung itu hancur. Namun ada satu ciptaan Allah, hamba Allah, yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Allah takdirkan untuk bisa menerima wahyu itu dan kuat menahannya, sehingga kita umatnya tinggal baca saja. Ya, Nabi Muhammad itu bukan yang menulis, sahabat yang menulis supaya apa? Supaya umat Islam ini bisa membaca Al-Quran. Ya, kemudian sudah dituliskan, sudah dikasih harokat, sudah diperjelas, tinggal baca. Mau Al-Quran bertajwid ada, mau Al-Quran waqaf ada, mau Al-Quran apa lagi? Dipisah-pisah ada, semuanya ada sekarang di toko buku. Tinggal kita mau beli apa tidak, mau membaca atau tidak, intinya kan begitu. Nah, orang yang suka dengan Al-Quran maka sinyalnya itu kuat. Nih HP kita, HP panjenengan kita semuanya ini, kalau seandainya pulsanya dikit tuh kuat apa enggak tuh? Jangankan pulsanya, ini ke daerah Jumantono ini towernya kuat apa enggak deh? Di rumah saya ini Telkomsel, nyebutkan kehalang bukit kurang, ternyata apa? Ada sinyal yang lain yang lebih kuat. Nah itu namanya sinyal. Nah orang yang punya Al-Quran, sinyalnya itu kalau satu juz, satu surat, mungkin sinyalnya sebesar benang saja gitu. Kemudian apa? 2 surat mungkin sudah sebesar tali, sebesar tiang. Kemudian 1 juz sudah lebih besar, sebesar tiang listrik. Lebih banyak 2 juz lebih besar lagi. Hafal 30 juz maka dia selalu dalam bimbingan Allah. Nah itulah kuatnya sinyal. Jadi semua langkah dia atur oleh Allah. Yang harusnya orang ini celaka, yang harusnya dapat rezekinya dikit, tapi dia dekat dengan Al-Quran, Allah berikan lebih banyak. Mungkin dikasihnya sedikit tapi berkah enggak habis-habis. Itu dengan Al-Quran. Jadi sinyal itulah yang kita cari supaya kita selalu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan otomatis kalau orang sinyalnya kuat itu biasanya kalau HP jadinya lebih kuat kan. Kalau diibaratkan terang sama gelap, dia lebih terang, lebih kuat sinyalnya. Jadi di akhir zaman ini ada 2 Bapak Ibu sekalian. Ada 2 orang yang bersinar. Yang pertama dia yang suka dekat dengan Al-Quran, Allah sinari dalam hidupnya. Kemudian yang kedua ada orang yang wajahnya bersinar ketika mau tidur dia gelap-gelap HP-nya dinyalakan. Karena apa? Karena dia lagi mencari sinyal HP. Itu betul itu. Ya Pak, kalau yang senyum itu berarti ya betul ya ngerasain kalau... Bukannya ngobrol sama suami, ngobrol sama anak, tapi lihat TikTokan gitu kan. Nah ini boleh, tapi jangan berlebihan. Lihat status sebentar, terus bercengkrama sama suami, sama istri. Ini adik-adik belum kepikiran ya, yang wisudawan, wisudawati masih kecil. Kalau yang wisudawan, wisudawati, saya sebelum tidur berdoa dulu, baca zikir, baca 3 qul, baca ayat kursi, besok tahajud, saya mau jadi seperti apa. Alhamdulillah saya umur berapa ya? Kelas 2 SMA, itu selesai 30 juz. Kemudian setelah itu langsung nikah. Lulus SMA nikah gitu. Tapi sama-sama kuliah dulu. Istri kebidanan. Saya mencoba ke luar negeri, jadi LDRan jauh. Tapi ternyata LDRan itu tersiksa Bu. Ya, saya mencoba pulang, balik lagi ke sana. Nah, alhamdulillah di satu kejadian kita ternyata Al-Quran yang kita pegang ini sudah kita hafalkan. Sudah kita tahsin perbaiki bacaannya
kemudian kita pergi ke satu tempat, ternyata apa? Ternyata bacaan yang baik dan benar itu juga butuh proses. Udah hafal Quran, udah ditahsin, kemudian ketemu guru yang agak ketat gitu. Percaya atau tidak percaya Bu, saya surat Al-Fatihah dalam keadaan posisi tadi seperti itu. Al-Fatihah itu lulus baru 3 bulan baru selesai. 1 bulan hidung saya dipencet sama guru saya gini. Kenapa kok kamu setiap yang dibaca ada beberapa huruf yang masuk ke hidung. Kita belum sampai ke situ Bu ya. Yang penting anak-anak suka Quran dulu. Hafal Quran. Karena Al-Quran itu ternyata ada yang harus dikeluarkan hurufnya dari mulut. Ada yang dari hidung. Ada yang cuma dari hidung saja. Ada yang justru berbarengan. Ada yang dari lidah. Ada yang dari ujung lidah. Ada yang dari tenggorokan. Itu namanya huruf-huruf Arab. Jadi enggak semuanya a'udzu billah gitu. Atau mungkin dari mulut semua yang harus masuk ke hidung sebagian. Bisa jadi ada beberapa huruf seperti itu. Nah, kita jaga semampunya. Yang intinya adalah coba kita perbaiki, jaga Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Kita berusaha menjaga. Jadi yang kedua, mendapatkan sinyal yang kuat. Ya, jangan sampai Bu wajahnya diterangi sama sinyal HP saja ya. Sama sinyal Quran tolong dijaga supaya bersinar. Ya, jadi si suami ini ngelihat istrinya bersinar bukan gara-gara HP, bukan gara-gara make up, tapi karena dia terlindungi, dia tercahayai, diterangi sama yang namanya Al-Quran. Dan ini adik-adik kita mencoba membuat terobosan. Jangan dianggap orang yang cuma hafal 1 juz, 2 juz itu, wah dia baru 2 juz. Bukan, yang penting dia itu interaksi, yang penting dia senang dengan Al-Quran. Itu intinya. Daripada kita semuanya baca Qurannya yang belum tentu sebulan sekali, kadang Ramadan aja, nggak tiap hari. Ya, maka kita punya terobosan adik-adik kita supaya senang dengan Al-Quran. Ini jam saya sampai jam berapa ya? Sampai asar gak? Saya kalau ngisi daurah tuh 3 hari Bu. Ya 3 hari tentang tajwid. Ini sampai jam berapa? Ngapunten. Hah? 10:30. Lah ini udah, oh ya 10 menit lagi. Kurang lebih. Baik. Efek daripada Al-Quran yang selanjutnya adalah didoakan oleh malaikat. Nah tadi kenapa kok bisa penuh keberkahan? Di dunia ini ada satu ciptaan Allah, makhluk Allah yang tidak pernah berdosa. Namanya apa? Malaikat. Manusia itu kalau dia bagus, kalau dia baik, dia bisa melebihi malaikat. Namun kalau manusia ini lebih mengandalkan nafsunya, maka dia lebih baik, maka iblis lebih baik daripada dia. Namun kalau dia lebih baik, maka bisa lebih baik daripada malaikat. Dan kita mencoba untuk supaya lebih baik. Salah satunya dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana hadis dijelaskan, majtama'a qaumun min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Ya, tidak ada satu kaum dia berkumpul di rumah-rumahnya Allah, di masjid-masjidnya Allah, ya, di tempat belajar, di sekolah, di TPA. Yang penting tempat belajar. Kemudian dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dia memahaminya, belajar membacanya, belajar memahaminya dan lain sebagainya. Intinya tentang Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah turunkan ketenangan. Wahafat minhumur rahmah, wahafat minhumul malaikah. Dan malaikat membentangkan sayapnya buat mereka menandakan bahwa didoakan oleh malaikat. Jadi kita menghadiri ini bukan sekedar menghadiri anak-anak yang dikasih kalung, kasih ini. Tapi kita menghargai orang yang sudah di sisi Allah insya Allah dimuliakan. Karena apa? Dia punya Al-Quran. Maka ketika kita memuliakan orang yang punya Al-Quran, Allah sendiri akan memuliakan kita semuanya. Bapak Ibu, jangan remehkan anak-anak yang sudah berusaha menghafal Al-Quran. Karena apa? Dia punya namanya jimat kalau bahasa orang Jawa. Punya andalan. Andalannya apa? Al-Quran.
Tapi jangan sampai begini, aku tak moco surat ini supaya si perempuan itu senang sama aku. Jangan dipakai itu, jangan. Tapi cari ikhlas. Walaupun nanti Allah akan berikan tuh yang namanya Siti Aisyah buat kita, buat laki-laki. Kalau yang perempuan Allah akan datangkan siapa? Nabi Yusufnya. Akan datangkan siapa? Nabi Muhammadnya. Orang-orang yang soleh. Karena Allah tidak akan mencampurkan seseorang yang soleh dengan yang toleh. Allah itu akan menjodohkan, menjadikan seseorang itu sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan pasangannya. Kalau pingin pasangan kita baik, yang perempuan pingin aku punya suami yang baik. Yang laki-laki pingin punya istri yang baik. Atau aku udah punya istri tapi pingin lebih baik. Maka perbaiki apa? Diri kita sendiri. Maka Allah akan memperbaiki apa yang berhak untuk dia miliki. Jadi perbaiki diri kita dulu. Ya. Jadi sekali lagi dia punya jimat namanya Al-Quran. Karena apa? Ada makhluk di sisi Allah yang gak pernah berdosa. Coba panjenengan punya namanya kepercayaan. Punya yang suka bersih-bersih di rumah. Punya pegawai yang gak pernah buat kesalahan. Pokoknya dia manut. Kira-kira percaya apa enggak? Kalau tuannya meminta sesuatu selalu dia laksanakan dengan baik. Seandainya si tuan ini dia tidak percaya. Ya otomatis kan karena berarti ada sesuatu. Namun ketika punya namanya bawahan, ya kepala sekolah Bu Fadilah, Ibu Guru, punya bawahan, kemudian bawahannya itu dipercaya. Nah ketika dipercaya kemudian mau nolong orang lain itu pasti namanya kepala sekolah udah percaya kan begitu. Karena ada orang terbaik yang mendampinginya. Allah tidak membutuhkan malaikat, Allah bisa dengan sendirinya. Namun ketika kita dibantu oleh makhluk Allah yang gak pernah berdosa, maka sangat mungkin besar diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hati-hati, yang punya Quran itu dia punya kalau bahasa orang punya silat tuh punya punya racun. Al-Qurannya itu racun. Racunnya bisa dipakai kebaikan, bisa juga kejelekan. Maka hati-hati yang punya Quran, jaga Al-Qurannya karena kalian punya kalamullah di dada-dada kalian dan itulah yang nanti insya Allah jadi syafaat buat bapak ibunya dan keturunannya. Dalam hadis lain dijelaskan orang yang hafal Quran, yang punya Quran itu akan membawa 7 keturunan ke atas, 7 keturunan ke bawah. Nah mudah-mudahan kita semua kecipratannya. Ya, seorang ibu, seorang bapak punya anak hafid Quran, nanti Allah akan berikan mahkota di kepalanya. Tajun, dalam satu hadis, mahkota. Ngapunten nih, Bu Guru nggak dapat apa-apa, yang dapat bapak ibunya doang. Walaupun yang ngajarkan bapak guru dan Bu Guru. Tapi yang dapat memang bapak ibunya doang dalam hadis. Maka Bu, bapak, ini wali-walinya, tolong si anak ini lanjutkan. Yang belum selesai, selesaikan. Semampunya Ustadz nanti susah nanti lupa itu yang lain. Yang penting usaha dulu. Kemudian kalau lupa tapi dia berusaha untuk menjaganya maka dia walaupun lupa walaupun nggak lancar tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau sengaja dilupakan maka dia berdosa. Ya, maka di sini ibu bapak tolong semangati adik-adik karena keberhasilan menghafal Quran itu kebanyakannya bukan dari lembaga keberhasilannya, tapi dari diri sendiri dan juga terutama orang tua. Doakan anak-anak kita, doakan adik-adik kita supaya mudah menghafal Al-Quran. Kalau seandainya jenengan itu sudah dapat mahkota, otomatis itu bukan mahkota sembarangan. Berarti otomatis kita sudah di surga, dapat mahkota yang lebih baik, cahayanya lebih baik daripada matahari yang ada di dunia ini. Wah Ustaz kesulitan dong, panas dong. Enggak, saking mulianya. Saking orang irinya. Karena dia mempunyai yang namanya mahkota Qur'ani. Itu namanya orang yang punya Quran. Apalagi yang dia menghafalnya. Bapaknya aja dapat mahkota, ibunya aja dapat mahkota. Tapi ngapunten sekali lagi, bapak ibu guru gak dapat apa-apa. Hanya orang tuanya saja. Tapi ya kalau boleh bapak ibu dapat khairukum man ta'allamal Qur'an
wa 'allamah. Nah, Bapak Ibu, Bu Guru dapatnya dari situ. Berarti sebaik-baik manusia. Jadi ini orang mukmin itu kan baik. Kalau pingin yang terbaik, maka ajarkan Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, Bapak Ibu guru dapatnya dari situ, nggak dapat mahkota. Kalau pingin mahkota, anaknya berarti tadi sebagian ibu guru ada putranya di sini, ada komite di sini, tokoh-tokoh di sini juga sudah menghafal. Maka ini galakan terus supaya apa? Supaya Karanganyar ini ya minimal kita Karanganyar lah, atau Jumantono ini minimal jadi kampung Quran diinisiasi oleh MTSN 4 Karanganyar. Ya, mudah-mudahan ini jadi amal jariah ketika satu orang membuat kebaikan dicontoh oleh orang lain, oleh lembaga lain, maka pahalanya akan ngalir ke orang yang nyontoh itu. Tapi jangan sekali-kali mencontohkan keburukan, takutnya kita dapat amal jariah keburukan. Ya, jadi inilah efek daripada orang yang punya Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang mempunyai Al-Quran itu tadi sudah disampaikan. Dia punya ketenangan jiwa. Ini namanya akhir zaman. Itu orang sekarang sudah banyak kalau lihat jenengan. Ada namanya sihir tadi, wa inna minal bayani la sihrun. Ngapunten adik-adik yang suka HP-an, yang suka TikTok-an, yang berlebihan. Banyak orang dengar musik tertentu joget gitu kan, goyang tangannya. Atau mungkin kita nggak ngapa-ngapain ada nyanyi tertentu langsung ikutin. Nah ini namanya penyakit di bawah sadar. Yang ditakutkan begini, kita lagi sakaratul maut joget gitu. Saya takutnya begitu. Terus apa lagi sakaratul maut yang pingin kita damba-dambakan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ditakutkan adalah nyanyi. Ini namanya satu otomatis daripada refleks kita dalam hidup kita. Nah salah satunya adalah TikTok itu hanya 8 detik bisa membuat sihir orang bisa ngikuti dia. Ini terbesar ini. Hati-hati ya kalau seandainya boleh ngelihat yang baik-baik tidak usah berlebihan. Boleh-boleh saja tapi tidak berlebihan. Makan berlebihan tuh ya muntah ya sakit. Ya seperlunya saja. Hati-hati. Jadi ada orang lihat kan ke rumah sakit orang ininya apa? Nih adik-adik tahu bahasa ini. Sering mabar. Tahu mabar? HP-nya miring semua. Itu penyakit Bu, hati-hati itu. Anak-anaknya kalau udah HP-nya miring, hati-hati. Ngapain tuh miring itu? Nanti tiba-tiba ada kalimat-kalimat yang sudah, yang biasa mereka ada FF. Apa itu? Tahu saya itu, dikit-dikit lah gitu. Hati-hati itu Bu. Karena yang ditakutkan tanpa sadar, otak kita sudah saking namanya bala di dunia ini sudah di akhir zaman itu besar. Maka insya Allah ketika jenengan semuanya punya Quran, punya anak yang baca Quran, dia walaupun alhamdulillah kalau 30 juz, walaupun tidak hatam Quran tapi dia punya Quran, senang dengan Al-Quran, maka akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditakutkan sekarang kan banyak. Orang nggak sadar ngapain? Bunuh diri. Nggak sadar bacok orang. Nggak sadar tangannya bergerak. Nggak sadar bunuh orang. Nggak sadar ngelawan orang tuanya. Refleks. Nah ini namanya sesuatu yang sudah berlebihan. Nah sesuatu yang sudah berlebihan melebihi batas. Dan kita mencoba mensinkronkan dengan kita menjaga kalamullah. Semuanya itu kebaikan, maka insya Allah Allah akan jaga dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir nasihat buat adik-adik semuanya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi syafaat buat kita semuanya, buat keluarganya, buat lembaga, buat yang menghafal Quran tentunya. Kemudian mudah-mudahan dijadikan sebagai pintu batu loncatan untuk bisa lebih baik. Yang nasihat buat adik-adik, jangan puas dengan apa yang dicapai. Ya, kalau seandainya mau mengatakan saya sudah hafal Quran, saya sudah 1 juz, saya sudah 2 juz, ingat ada makhluk Allah yang namanya iblis. Sudah masuk surga, sudah Allah berikan tempat yang paling mulia, namun dia mengikuti hawa nafsu, maka Allah murkakan dia, Allah hinakan dia, ya, kemudian Allah keluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala.
dan dia akan dilanggengkan oleh Allah dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iblis. Iblis itu makhluk mulia, tadinya dia derajatnya malaikat. Kalau seandainya kita sudah merasa sombong karena kita merasa acuh tak acuh, ya paling sombong sudah hafal Quran, yang lain enggak. Nah itu hati-hati, ada sifat sombong seperti yang diajarkan iblis, maka hati-hati. Sekali lagi jangan merasa puas, terus belajar, terus tingkatkan Al-Qur'annya, ditambah lagi. Kita semuanya sudah diberikan kesempatan supaya bisa menghafal Al-Qur'an, supaya bisa belajar di tempat ini, dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, pengajar-pengajar khususnya di lembaga ini, kemudian yang mendukung semua program ini dari komite, dari kepala desa, Pak Camat, Pak RT, tokoh-tokoh masyarakat yang ikut andil, insya Allah semuanya panjenengan dapat kecipratan pahala daripada yang adik-adik hafalkan ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman tentunya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Orang yang beriman kemudian dia diikuti imannya oleh keturunannya, oleh orang-orang sekitarnya, maka kata Allah, aku akan kumpulkan dia di mana? Akan dijadikan reuni kembali, kata Allah, di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan yang beriman itu. Jadi beriman diikuti oleh keturunannya beriman, oleh saudaranya yang beriman, maka Allah akan kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengurangi amal satu sama lain. Ya, menandakan bahwa orang yang beriman itu punya kesempatan, punya reuni, punya namanya kesempatan yang lebih banyak, kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki. Saya yakin kita semuanya di sini pernah berdosa, pernah terjerumus kepada kesalahan, namun sebaik-baik manusia ketika dia terjerumus dalam kesalahan, dia memperbaikinya dan meminta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana hadha hujjatan lana la 'alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini menjadikan syafaat, bukan menjadi laknat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi pintu, membuka pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadikan rahmat dan menjadikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.